dapetin. Padahal goals-nya itu cuma shapes and colors, kayak gitu. Tapi jadi kaya dan meaningful buat anak, kayak gitu. Anak juga jadi banyak banget nih gitu. Ini empati juga keasah, jadi belajar cita-cita juga secara nggak langsung, jadi belajar roles, jadi belajar bercerita juga, dan lain sebagainya. Kayak gitu. So it's gonna be meaningful to the children. Gitu. Nah, akhirnya kita tanya nih gitu ya. Misalnya kan kalau misalnya di kelas, kita tuh tadi itu adalah sumatifnya ya. Kalau sumatif itu kan berarti ada di akhir semester. Nah, di dalam pembelajaran kita itu punya formatif. Nah, formatif itu dilaksanakan di pertengahan pembelajaran gitu. Nah, karena sumatifnya tadi anak itu sebagai tukang bangunan, bikin bangunan dari balok, formatifnya apa ya gitu, yang kita bikin untuk menunjang goals yang tadi. Nah, karena kita itu udah pakai framework UBD, kita jadi tahu kalau misalkan di akhir itu goalsnya adalah yang tadi, berarti formatifnya ya berkaitan dong gitu ya sama yang goals tadi gitu. Nggak bisa formatifnya yang di tengah-tengah menuju pembelajaran sumatifnya kita belajar transportation. Kenapa transportation gitu ya? Kan di akhir kita mau menilai anak tentang shape and colors, tentang bangunan gitu. Berarti kita akan fokus ke sana. Berarti formatifnya, kalau aku misalnya akan jadi gurunya gitu, formatif yang pertama aku akan mengajarkan tentang shape gitu. Formatif yang kedua, aku akan belajar tentang colors, dan sumatifnya aku akan mengasesmen yang grade up yang tadi. Kayak gitu. Jadi dalam satu pembelajaran, semua dalam satu garis yang sama, menunjang goals akhir yang sama gitu. Jadi pembelajarannya nggak ngecok-ngecok ke sana ke sini, nggak tiba-tiba ngebahas transportation, nggak tiba-tiba ngebahas waiter, cuaca, nggak tiba-tiba ngebahas ini misalnya kayak gitu. Apakah nggak boleh ngebahas yang lain? Boleh, tapi ketika tujuan goalsnya itu adalah A, maka ciptakan proses pembelajaran yang selaras dan menunjang untuk kita mencapai goals di kelas tadi, kayak gitu. Nah, makanya tadi dalam UBD atau Understanding by Design tadi, kita di awal pembelajaran guru-gurunya udah bikin asesmen akhir yang tadi sebagai tukang bangunan tadi. Oke, berarti dalam menuju akhir pembelajaran yang tadi, formatifnya apa aja ya? Formatifnya anak mau belajarin soal ini dulu, Miss. Nanti yang kedua misalnya anak belajar yang tadi soal colors juga, Miss. Nanti kan di akhir ketika kita mau kasih grade up-nya gitu ya, sumatifnya, ya anak jadi udah bisa karena selama proses pembelajaran sebelumnya kita belajar sesuatu yang relevan kayak gitu. So, di dalam proses grade up ini kita jadi menciptakan pengalaman belajar yang meaningful dan esensial untuk the learning journey-nya anak kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya ada waktu kita bisa bikin kayak gitu tentang growth-nya kayak gitu. Ya, before kita praktik itu. Ini aku mau share juga my real life practice when I'm using growth gitu. Ini anakku kebetulan dia SD. Ini kita lagi pelajaran matematika. Kita belajarnya tentang koordinat. Aku tuh jadi inget banget pas aku sekolah, belajar koordinat tuh jadi sesuatu yang susah banget buat aku gitu. Karena belajarnya dari buku, kita bikin garis-garis pakai penggaris, terus ada bangunan, terus kita bikin ada bangun datarnya, terus kita tentuin koordinatnya gimana. But then I didn't even know gitu. Ketika aku belajar dengan metode tadi, pas aku besar emang aku mau ngapain belajar koordinat di matematik gitu. Tapi pas aku gunakan framework RESEP dan UBD ini gitu ya, ada rules untuk anaknya, aku jadi paham ternyata belajar koordinat itu bisa aku pakai kalau aku misalnya menjadi seorang arsitek tadi misalnya, atau seorang sensus, aku sensus warga gitu ya, aku lagi mencari bangunan rumah-rumah warga gitu. Nah, ternyata sangat real life situationnya tuh bisa banget dihadapi gitu. Contohnya di sini anaknya itu bikin dulu bangun 3D shape-nya. Ada cuboid gitu ya, ada apa, anak bikin dulu bangunannya, nanti di dalam koordinatnya kita bikin koordinat yang besar, dan di sini ini ada karya anak-anak yang lain gitu ya.
Nah, bangunan-bangunan yang dipakai ini adalah bangunan yang ada di sekitar sekolah. Jadi anaknya tuh ngerti kayak, oh aku ini tuh bangunan ini tuh ini Miss. Di sekolahku kan ada rumah sakit Mayapada ya. Ini Miss Mayapada di sebelah sana. Berarti kalau sekolahnya di sebelah mana ya? Kita simpan sesuai dengan arahnya, sesuai dengan situasi jalan nyatanya kayak gitu. Terus nanti di akhir asesmennya gimana? Asesmennya ya anak tentuin, kalau aku dari sekolah mau ke rumah sakit Mayapada, aku ke koordinat yang mana? Nanti anak nilai itu, oh aku koordinatnya misalnya yang ini itu A point 3 kayak gitu. And then I will go to the right to the coordinate A point 3 kayak gitu. Terus nanti kita bisa tanya, kira-kira kalau kita nggak tahu koordinat tempatnya, what will happen? Oh, aku nanti bakal tersesat, Miss, karena aku nggak tahu di mana lokasi tempatnya. Betul gitu. Jadi this is why we learn coordinate, untuk kita tahu di mana posisi atau di mana tempat sesuatu yang kita cari. It help us. So it's important to us to learn the coordinate. Do you understand right now? Yes, Miss, gitu. Apakah kita jadi bisa ingat gitu sampai kita besar tentang situasi pembelajaran yang tadi, proses belajarnya akan lebih besar potensinya. Karena apa? Pembelajarannya dibuat nyata dan meaningful dan gak hanya paper based aja kayak gitu. Ini akan menarik banget buat anak gitu. Anak jadi belajar sama temannya, belajar grup, belajar bercerita, belajar aku tadi ini, pulang ke rumah anak jadi punya sesuatu yang dibagikan ke orang tua gitu. Inilah seharusnya aku rasa gitu ya, sekolah is supposed to be this way gitu kan, kayak gitu. Apalagi untuk anak-anak PAUD yang memang ketika ke sekolah mereka harus tetap bermain gitu, mereka nggak bisa dikasih kertas aja. Umur mereka yang masih tetap umur butuh banyak permainan, butuh banyak yang menunjang perkembangan dia. Ya dengan apa? Dengan tadi menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan meaningful buat anak kayak gitu. At the end of the day gitu. Ini adalah quotes yang menutup gitu ya dari Gresok ini. Kalau kena kita selama sekolah hanya belajar pakai tes, nanti kita misalnya mau lamar kerjaan, terus si pelamarnya bilang kayak, okay, I see you did well in school, but what real life work skill do you have? Kamu di ulangan ini nilainya 90, di ulangan ini nilainya 85, skillnya punya bisa apa? Tes, aku bisa tes gitu. Karena apa? Karena ya selama ujian sama belajar isinya tes doang, isinya nulis doang, nggak ada real life situationnya. Dan itulah yang aku rasakan juga gitu selama aku sekolah kayak gitu. Apakah ada cukup? Mungkin aku stop share dulu. Kalau misalnya masih ada waktu buat praktik, I will try to practice with you all. Nanti kita bisa bareng-bareng. Diserahkan lagi ke Bu Elva. Terima kasih Miss Andili. Aku sambil nyatet ini ya. Ternyata tadi yang dianggap susah ya, even Inggrisnya itu untuk math atau misalkan Inggris aja gitu ya, itu bisa dibuat dengan cara yang menarik lagi-lagi gitu ya. Kalau kita memori tentang dulu belajar gimana dan lain-lain, karena mungkin faktor menghafal jadi mudah lupa gitu ya. Ada goal, role, audience, situation, dan in the end ada produk gitu ya. Ini juga menjadi hal yang baru ya untuk aku pun belajar bagaimana bisa menerapkan ini, dan ini sangat ya tadi ya, mungkin terlihatnya bermain gitu ya, tapi poin bermainnya adalah sambil belajar. Pendekatan-pendekatan itu yang dibutuhkan di konteks PAUD gitu ya, nggak lagi-lagi dikasih worksheet atau yang tadi disebut dengan tes berbasis paper based gitu ya. Gitu. Dan tadi juga dicontohkan ada bercerita, kemudian dimulai dengan bercerita, kemudian memancing peran anak gitu ya dengan bermain dan menyampaikan. Yang penting adalah poin-poin tadi ya, ada hingga tumbuh empati dan lain-lainnya. Oke, kita masih ada waktu. Miss Andili mau dialog sama teman-teman? Coba saya akan... Boleh praktik nggak sih Bu Elva? Boleh. Boleh satu kali kita bikin grasp sekarang.
Boleh. Yang tadi yang, kalau nanti Miss Andili berkenan, tadi itu kan ada PR ya, yang Mhm, apa namanya, di tingkat goal, apa yang mau dibikin, kemudian di mhm tingkat mhm. scroll, apa yang mau bikin. Nanti kalau misalkan teman-teman, kita beri tugas in general kepada teman-teman, "Ini nih tugas dari Miss Andili adalah ini," gitu ya. Jadi, nggak cuma satu 2 anak aja yang mungkin tampil pada, pertemuan hari ini, tapi memang semua berkesempatan mendapatkan, homework itu gitu ya. Sepakat Tadi sepakat juga sepakat. menarik. Iya. Silakan Miss Andili mau, seperti apa tinggal di-mention aja anak-anaknya ini pada on cam sih dan hadir, tapi memang biasanya mereka deg-degan. Nggak usah deg-degan, grup PAUD itu harus ceria. Ya, kan Nih, teman-teman. sebenarnya kita cuman isi aja sih. Mhm. Ini kita bareng-bareng aja, ini bukan tes. Kita kan Growsup itu ceritanya happy ya, jadi ini bukan tes yang Mhm. menegangkan gitu. Kita coba, ini salah. Kita coba kalau kita role play nih, sekarang kita adalah guru. Kira-kira mau belajar apa dan kita coba pindahin pembelajaran tadi ke Grasshop ini kayak gitu. Misalnya Miss Dili gimana kalau kita coba aku mau ngajarin anak tentang